Begini teman-teman yang kita muliakan, kita hormati. Di dalam zaman dulu itu kenapa sih kalau setiap ada fatwa orang-orang terdahulu salafus soleh itu sangat bermanfaat. Artinya manfaat itu selalu diindahkan oleh umatnya. Berbeda dengan dini hari, pada saat ini fatwanya seperti apa dan siapapun itu yang mengeluarkan kadang-kadang kurang bermanfaat karena Google lebih cerdas. Barusan saya mendengar salah satu ceramah dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menghadiri salah satu acara. Di situ beliau menjelaskan ada 3 poin yang harus dimiliki oleh ulama di dalam hal berfatwa. Ini luar biasa Pak. Beliau itu menghadiri acara miladnya MUI. Yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, adalah tashihul khutwah. Artinya memperbaiki langkah. Jangan sampai, monggo mau tambahin dulu Pak Mujib. Ya kita ngobrol aja Pak. Jadi kalau kata-kata tasihul khutwah berarti ada khutwah langkah yang borok Pak. Jelas. Oke. Beliau juga, karena kalau tidak tashihul khutwah itu nantinya menjadi syarihul khutwah, menjadi langkah yang buruk. Dan ini diwanti-wanti oleh beliau, jangan sampai kita orang yang diberi amanah oleh Allah sebagai warasatul anbiya kemudian mengambil langkah yang salah. Ini akan membahayakan tentunya umat. Satu itu tashihul khutwah. Yang kedua, setelah tashihul khutwah beliau mengatakan tansyitul harakah. Oh berarti mohon maaf, berarti kalau tansyitul harakah berarti ada gerakan yang lemot alias mandul. Betul. Oke. Harus tansyid, ada energinya dalam beraktivitas atau dalam melangkah itu. Dan yang terakhir hebat lagi, ingat yang 2 ini tidak akan berjalan secara stabil, secara objektif kalau tidak ada yang ketiga kata beliau. Apa yang ketiga? Tashihun niyah. Memperbaiki niat. Nah, gimana itu? Oh tasihunnya al-mahal bukan kolab. Betul. Berarti fi qulubi marot. Hati-hati mereka kronis. Dari 3 poin ini, masya Allah, ini kalau ulama ya menyampaikan luar biasa. Ingat, kenapa dulu Kanjeng Nabi itu kalau di dalam kisos, kalau dalam keadaan marah atau ada istilahnya nepotisme dan lain sebagainya, atau ada dalam dirinya terbesit kebencian atau dalam tanda kutip hal-hal yang lain, Kanjeng Nabi itu tidak berani mengkisos. Itu yang disampaikan oleh beliau. Nah kita ini kan meniru jejaknya Rasul, maka penting setiap min kulli khutwah itu harus ada tashihun niyah, memperbaiki niat tujuannya, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, apalagi menyalahkan, apalagi ada kepentingan. Nah ini, wah paling ini Ustaz bohong, monggo buka di channelnya Wakil Presiden Republik Indonesia malam ini Pak. Dan ini harus menjadi introspeksi kata beliau. Ini harus jadi pembenahan bagi kita semua yang diberi amanah oleh Allah. Apalagi ini adalah salah satu lembaga yang semua orang itu mengetahui di dalamnya adalah orang ahli agama, ahli hukum dan lain sebagainya. Maka 3 hal ini jangan sampai salah, kan begitu. Nah ini kita doakan mudah-mudahan amanah-amanah ini bisa tersampaikan dan bisa masuk kepada sanubarinya. Ini saya hanya mentranslate aja Pak. Ya, monggo. Ini kita sharing aja. Kita bongkar nih dari 3
tadi tiga tadi Pak yang disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan, itu kan lembaga besar. Betul. Lembaga besar yang mampu melabelkan halal dan cuan Pak. Nah makanya harus hati-hati itu. Maka benar kata Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Monggo. Betul, siap. Nah ini saya nanti tertarik, Kang Mujib, monggo sampean syarahi sedikit Pak ya. Karena 3 poin ini beliau katakan ini fundamental dalam berfatwa Pak. Jangan sampai kemudian, karena beliau terakhir begini, ingat 3 poin ini adalah akhlakul karimahnya nubuwah yang dibentuk dengan syahadah Madinah, kata beliau, dengan adanya ukhwatul wataniyah, ukhwatul insaniyah, sama ukhwatul diniyah. Kanjeng Nabi ini bisa merangkul, bisa ukhwah dengan segalanya, walaupun berbeda gitu kan. Karena ini tadi, jadi ada tashihul khutwah, ada tansyitul harakah, dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah tashihun niyah. Artinya Kanjeng Nabi tidak pernah merasa benar dirinya. Itu jadi catatan, Mbah Ma'ruf. Sosok Nabi saja ketika menghukumi seseorang tidak pernah bahwa dirinya merasa orang yang paling benar. Makanya beda ketika menghakimi dengan menegakkan hukum, itu beda. Makanya diberi contoh ketika Kanjeng Nabi ada hikayat, beliau menceritakan ada zaman dulu yang kena, yang harus ditakzir lah dengan kisos. Kanjeng Nabi sampai tidak mau itu. Alasannya beliau karena marah. Nah disitulah maka dipentingkan ketika kita mau mengkisos atau hal apapun itu adanya tashihun niyah. Bukan terintervensi atau diintervensi orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukan nyindir Pak. Monggo tambahin Pak, monggo. 3 poin ini penting Pak. Tashihul khutwah, tansyitul harakah, sama tashihun niyah. Monggo Pak Mujib. Ya ini mohon maaf kita sebagai santri sebelum mensarai, sebelum menginterpretasi beliau ya, kita doa dulu beliau Wakil Presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tetap sehat walafiat, panjang umur, seluruh keluarganya diberi keberkahan, khususnya untuk Indonesia kita tercinta. Kita harus flashback satu nonton Imriti aja. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yuf'ama. Contoh itu harus dikedepankan, bemper paling depan harus contoh. Aku yang boleh berhak. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama. Pabrik rakyat dari Sabang sampai Merauke, atas dari bawah harus cari figur yang bisa bikin kita contoh. Atau masyhurnya viralnya adalah iswah atau uswatun hasanah. Mohon maaf, kalau powernya seorang wakil presiden ini berarti gelombangnya contoh orang yang betul-betul Pancasialisme. Itu beliau. Berarti beliau wakil presiden kita memberi contoh kepada kita. Ini loh orang yang bisa baca Pancasila. Ini loh orang asyareh yang mampu menjelaskan ruh Pancasila. Karena banyak ulama belum tentu bisa membaca, belum tentu bisa menjadi mufassirin Pancasila. Bagaimana enggak satu ketuhanan? Beliau menjelaskan tetap syahadat Madinah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah dan ukhuwah diniyah. Satu diniyah adalah merujuk satu ketuhanan yang Maha Esa. 2 insaniyah, ukhuwah insaniyah, kemanusiaan atau basyariyah sudah tertera kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dibenahi dari mana? Bagaimana orang bisa baca Pancasila? Bagaimana ulama pun sekalian biar bisa baca Pancasila? Satu yang harus dibenahi, harokah, gerakannya. Kalau kita kembali ke ilmu Quran, jangan ke huruf dulu, jauh. Harokat lah, A I U dulu yang dibenahi. Kau jangan kenal alif dulu.
Cuman beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan lisan yang sopan santun memosisikan beliau tetap lisanul ulama min warasatil ambiya. Justru kalau kita kasar kembali Kanjeng Sunan Kalijogo, kita ini belum bisa syahadat, dikampleng oleh Pancasila. Pancasila itu ngajari kita syahadat yang sebenarnya, syahadat yang dibawa oleh baginda Rasul. Terkenal piagam Madinah, estafetnya piagam Pancasila. Nah, siapa yang demo Pancasila? Siapa yang ingin rongrong Pancasila? Siapa yang ingin merubah Pancasila? Berarti ingin merubah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tetap dia mengarah ke Pancasialisme, betul-betul warga negara Indonesia sejati. Harokah harus dibenahi. Jadi kalau menurut ilmu Sayyidina Ali, ilmu kemukjizatan Nabi kita, kalian jangan nyentuh hurufnya Al-Quran dulu, belajar AIU dulu, Babibu dulu, jangan mengenal jauh. Ini misi dan nilai yang disampaikan oleh beliau Syekh Ma'ruf Amin luar biasa. Harokah berlapis-lapis tafsir. Ini beliau satu harokat sederhana ya. Jadi kata garisnya mohon maaf kalau boleh, mohon maaf ya Ma'ruf, cuman saudara kita jangan digoblokkan, betul nggak lo? Itu masya Allah halus, jangan sampai kita tersinggung. Tapi kalau anak bangsa yang cerdas tahu berarti kebodohan kita. Kamu yang sok hafal Al-Quran, saya nanti dulu stop, pelajari harokah dulu, bener nggak? Tashihul harokah, fatkah, ada kasroh, ada dhammah. Loh, itu mananya kalau diungkap luar biasa beliau. Kemudian dua, tashihul khutwah. Harokah, khutwah, niatnya khutwah. Hati-hati, ini beliau kelasnya Syekh, guru besar bangsa kita, termasuk founding fathers kita. Beliau berbicara harus dengar seksama dari Sabang sampai Merauke. Khutwahnya kalau di dalam bahasa nahu, za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin innama syaikhu mayatibu tabiba. Kan leluconnya gini Pak, ada orang cewek menyangka saya ini sudah tua. Za'amat nisin, saya bukan tua. Innama syaikhu man yatibu tabiba, seorang yang tua, seorang syekh yang hati-hati melangkah. Ibarat langkah ini dihitung Pak, 1, 2, 3. Kalau bahasa santri melangkah astagfirullahaladzim, melangkah lagi shallallahu ala Muhammad. Itu langkahnya seorang syekh harus diperhitungkan. Ini ngajarin anak bangsa harus cerdas. Hati-hati langkah kita, hati-hati khutwah kita. Kaki bukan mainan made in Jepang, bukan, made in Allah subhanahu wa ta'ala. Diperhitungkan. Buktinya kalau Rasul ngasih spirit para sahabat, siapa yang lebih dari masjid, lebih jauh dari masjid, bagus, nilainya lebih plus. Lu artinya apa? Menghitung tua. Ditafsiri oleh beliau Syekh Ma'ruf Amin, wakil raisina, wakil presiden kita. Hati-hati langkah kita, per langkah harus diperhitungkan. Makanya kalau mohon maaf, kalau dulu langkahnya para wali minal 40 jangkah, lu gitu Pak. Tapi kalau go internasional 40 negara, satu langkah, satu negara. Ini langkahnya anak bangsa, harapan beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hati-hati, langkah per langkah dihitung, dicatat oleh malaikat, betul enggak? Itu namanya dialek sama malaikat, diungkap. Kalau kita ini sadar mampu dialek sama malaikat, gerakannya harus dibaca.
Kalau kita ingin dialek sama malaikat, niatnya ditata. Kalau kita ingin dialek sama malaikat, khutwah langkah kita. Itulah yang dialek sama malaikat, interaksi sama malaikat hingga malaikat mencatat. Betul enggak? Bukan I love you malaikat, bukan gitu. Goblok sih ya. Itu secara jelas. Ini loh caranya. Kamu bicara sama malaikat, kamu kata iman malaikat, tontok harokatmu, gerakan kamu. Itu namanya dialek sama malaikat. Tonton niatmu, itu namanya dialek sama malaikat. Tontok khutbah langkahmu, namanya kamu dialek sama malaikat. Saya juga malu punya bangsa sampai digoblokkan. Beliau ma'ruf amin, betul enggak? Itu Pak kalau divulgarkan secara tegas. Saya terima kasih, syukron ya ma'ruf, panjenengan masya Allah, perlu ditiru. Tapi kalau mujib, kalau nggak disampaikan kiri, kadang kita nggak paham secara jelas. Goblok semuanya kamu. Gerakan kamu ditata, langkah kamu ditata, hati kamu ditata, semuanya adalah kronis. Betul nggak? Penyakit bahaya Latin. Tadinya di hati kena kaki, tadinya di hati kena mata, semuanya namanya penyakit komplikasi. Siapa yang sadar menjadi dokter Indonesia? Satu, cinta tanah air. Gitu Pak, terima kasih. Ini ya. Nah terus terakhir beliau menyampaikan ketika 3 poin ini yang namanya tashihul khutwah, tansyitul harakah dan tashihun niyah ini terbentuk, maka itu yang disebut himayatul ummah. Ini terakhirnya Pak. Jadi karena ulama ini adalah peranannya, artinya orang yang diberi gelar warasatul anbiya ini adalah himayatul ummah. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ini luar biasa. Tadi sudah panjang lebar. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.